dalam melakukan pembayaran berbasis digital atau non-tunai. Teknologi keuangan yang telah merevolusi penyediaan layanan keuangan memungkinkan lembaga keuangan menjangkau populasi yang lebih luas dengan lebih efisien dan hemat biaya. Solusi fintech yang disampaikan melalui platform digital menawarkan akses yang cepat dan mudah ke layanan keuangan, menjadikan kekuatan transformatif untuk inklusi keuangan. Menyadari pentingnya inklusi keuangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah memasukkannya sebagai target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang menganggapnya sebagai katalisator untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender, dan inovasi. Fintech berpotensi untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan, khususnya bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank dan kurang terlayani dengan fokus dengan signifikan pada perempuan. Kemajuan teknologi ini memungkinkan individu untuk mengatasi hambatan seperti jarak geografis, infrastruktur fisik yang terbatas, dan biaya transaksi yang tinggi, dan juga mendorong inklusi keuangan yang lebih besar. Lebih jauh lagi, solusi fintech memperluas ketersediaan dan efisiensi layanan keuangan, menjangkau segmen yang sebelumnya dikecualikan seperti usaha kecil dan menengah atau UMKM, dan juga individu dengan riwayat kredit terbatas. Layanan fintech sudah diperkenalkan dan digunakan sejak beberapa dekade yang lalu. Tapi seberapa jauh sih pemanfaatan dalam lingkungan kampus Undiknas? Yuk kita tanya ke beberapa stakeholdernya. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh kak. Jadi di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan mengenai vintage nih. Sebelumnya kakak pernah menggunakan layanan vintage nggak? Kalau layanan vintage, boleh tahu nggak vintage seperti apa kak? Vintage itu kayak Dana, OVO, GoPay, sebagainya. Oh kalau itu pernah kak, tapi saya yang bentuknya kayak bank, seperti m-banking gitu. Pernah, karena sekarang kan kita harus melek digital ya. Jadinya semua apapun yang dilakukan pasti pakai dompet digital. Pernah sih kak saya. Pernah. Jenis layanan fintech apa yang paling sering digunakan? Kalau saya sih lebih suka pakai OVO, GoPay, ShopeePay, itu paling banyak yang saya gunakan. Dari BRI misalnya, Brimo. Biasanya pakai banking gitu kak. Seberapa sering pakai layanan fintech? Jadi kalau saya pakai fintech mungkin setiap hari ya dek ya, karena kemajuan teknologi kita malas pakai cashless seperti itu. Karena saya emang ada sering berbelanja gitu kak, supermarket biasanya kalau emang terdesak nggak bawa cash pasti saya pakai itu. Oke, jadi terus apa nih alasan utama kakak yang pakai vintage? Kalau alasan utamanya pakai vintage karena lebih simpel sih kak, kayak kita nggak perlu bawa cash dan kadang juga ngerasa lebih irit juga kak kalau kayak. Oke. Itu lebih simpel sih kak, kayak nggak ada susu gitu untuk kembalian tuh nggak ada jadinya. Karena praktisnya, jadi kita nggak perlu lagi yang mencari cashless, dan yang kedua dengan fintech tersebut banyak promo pastinya. Layanan fintech membantu nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau itu membantu sih kak, apalagi saya kan sering juga pakai kayak gitu kak. Kalau fitur dari vintage yang sering membantu itu kayak transaksinya sih kak, kayak transfer dan sebagainya itu lebih gampang, bisa lewat HP tanpa langsung ke tempatnya. Sangat membantu ketika misalnya kita dalam kondisi kredit, tidak perlu lagi mencari dompet, cukup dengan handphone saja, tinggal sekali tap selesai masalah. Apakah kakak ngerasa lebih percaya dengan vintage dibandingkan layanan keuangan tradisional seperti bank? Kalau lebih percaya sih masih 50-50 kak, karena kan sekarang kan masih banyak tuh ada modus-modus penipuan. Jadi kalau emang saya bisa transaksi lewat cash, saya usahakan cash, tapi kalau emang harus lewat tadi fintech, ya saya akan transaksi menggunakan fintech kayak gitu kak. Kalau percaya sih masih 50-50 ya, karena fintech ini kita juga takut ya. Pertama nanti ada scamming, ada kejahatan cybercrime-nya di sana. Lebih percaya sih kak saya. Percaya. Iya. Apakah tertarik untuk menggunakan lebih banyak layanan vintage di masa depan? Untuk kedepannya sih lebih tertarik kak, soalnya kan memudahkan kita juga deh. Kalau itu saya jamin mungkin iya kak, karena emang kedepannya lebih berkembang ya, mungkin lebih jarang orang mempergunakan cash, apalagi kayak sekarang itu serba online gitu, jadi bayar online macam-macam. Mungkin saya tertarik karena dengan menggunakan fintech itu lebih mempermudah ya. Kita tidak perlu banyak menggunakan ATM atau kita pakai produk-produk yang lain, cukup dengan satu genggaman yaitu handphone bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi kalau dibilang itu dompet ajaibnya kita, handphone tersebut bisa tersalurkan pembayaran-pembayaran yang diinginkan dan mencapai promo-promo yang diinginkan juga. Apakah menurut kakak ya layanan vintage membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Pastinya sih kak. Kemungkinan ya kak, karena jadinya setiap
daerah-daerah yang di pelosok tidak perlu jauh-jauh lagi, lebih bisa mengirit bahan bakar, jadi ekonominya lebih lancar. Tentu saja itu membantu karena dengan adanya promo atau branding yang diberikan oleh suatu perusahaan fintech tersebut, dia akan meningkatkan gairah belanja. Apalagi wanita itu suka dengan adanya promo, diskon, otomatis penggunaannya dirasa lebih hemat. Jadi itu yang sebagai alat pacu kita untuk suka memakai digital. Menarik dan beragam ya jawaban para narasumber kami mengenai pemanfaatan layanan fintech di lingkungan kampus Undiknas. Tujuan dilakukan sosial eksperimen adalah untuk mengetahui sejauh mana sih masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan vintage. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan vintage dibandingkan layanan keuangan tradisional. Lebih dari itu adalah untuk mengetahui harapan masyarakat di layanan vintage di Indonesia pada masa mendatang. Eits, videonya belum selesai. Jangan di-skip ya. Berbicara soal layanan fintech, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak ngobrol langsung sama pengusahanya. Di sebelah saya udah ada Kak Novi. Apa kabar, Kak? Baik, sangat baik. Terima kasih waktunya. Oke, kita mau ngobrolin tentang fintech. Di mata seorang Kak Novi yang menjalankan usaha di bidang F&B kurang lebih 5 tahun ya, Kak ya? Iya. Sebenarnya secara signifikan layanan fintech ini terasanya di bagian mana sih, Kak? Terasanya kita kalau di Kanovi itu kan kita di bidang F&B ya, jadi pasti di penjualan kan. Jadi zaman sekarang mahasiswa itu di sini di Kanovi sendiri pastinya itu lebih banyak mahasiswa yang pembayarannya udah melalui digital payment. Jadi kayak OVO, kayak ya banking lah, terserah mereka mereka menggunakan payment apa. Tapi untuk saat ini memang sangat signifikan, memang perbedaannya itu sangat jauh. Jadi dibanding pembayaran tunai ya pada zaman dahulu kala ya, sekarang di Kanovi itu kita juga sebagai owner pasti memilih untuk layanan fintech untuk pembayarannya karena lebih efisien juga, efektif, gak ribet. Jadi mengurangi yang kayak uang-uang palsu juga lah. Kayak gitu. Benar. Berarti perbedaan yang signifikan semenjak dulu zaman sebelum ada era layanan fintech, kita sebutnya zaman pembayaran tradisional atau menggunakan tunai gitu ya. Dengan fintech zaman sekarang yang lebih signifikan berarti perbedaannya adalah jauh lebih kayak kita juga ngitung penjualan itu lebih efisien lah. Jadi kan jauhnya itu kan kita nggak perlu yang namanya manual lagi karena udah masuk di sistem POS. Jadi kita pakai sistem POS. Jadi memang udah di sistem itu udah tertera semuanya. Kayak efisiensi gitu. waktu, Efisien waktu, sistem mesinnya lebih bagus juga. Gak makan banyak waktu lah kita untuk ngitung manual lagi kayak gitu. Ya. Terakhir harapannya untuk perkembangan layanan fintech di Indonesia dari sisi pengusaha gimana nih, Kak? Kalau dari sisi pengusaha ya memang kalau kita sebagai rakyat Indonesia memang maunya yang di era sekarang ini memang harus semuanya lebih ke fintech ya, lebih ke digital. Karena apa? Kita namanya Gen Z aja, kita udah malas banget yang namanya bawa uang tunai di dompet. Karena apa? Itu sangat-sangat membuang waktu untuk kita datang ke ATM untuk narik uang. Karena zaman sekarang itu kan udah digitalisasi ya. Jadi orang memang harus saran saya untuk membayar semua pembelian atau apalah produk yang lainnya memang lebih fokus untuk digital karena itu sangat efektif dan sangat mudah juga, nggak buang waktu-waktu. Kita cuman buat login doang udah bisa bayar, udah masukin QR gitu, udah itu lebih aman sih. Jadi nggak ada lagi transaksi uang palsu kalau tunai gitu kan. Jadi kalau udah QR pasti aman kayak gitu. Era digital mempermudah segalanya karena dilihat dari waktunya juga nggak terbuang sia-sia. Jadi memang ya lebih aman, lebih safety untuk saat ini. Iya, oke. Kak Novi, terima kasih banyak waktunya. Sukses terus untuk bisnisnya. Terima kasih. Semoga harapannya terwujud ya. Iya, semoga kita sama-sama maju, sukses terus ya. Demikian observasi kami dalam mengukur inklusi keuangan berbasis fintech, khususnya di lingkungan kampus Undiknas. Semoga layanan ini dapat terus berkembang hingga mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, inovasi dalam layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital. Kami tutup dengan pantun ya, jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Beli oleh-oleh kain batik. Cakep. Layanan fintech semakin jaya. Keuangan digital semakin menarik. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Bye. Selain itu,
eksperimen ini adalah untuk memahami sorry. Dengan menganggapnya sebagai katalisator, dengan menganggapnya sebagai katalisator, kok susah sih? Oke, sekarang kita bersama kakak siapa? Minta oke sebentar. Boleh kak? Ya, di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan. Demikian penelusuran kami.